Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia serta semangat untuk belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, setelah kita berdoa, kita akan membahas materi tematik tema 1, indahnya kebersamaan kelas 4, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5. Mari anak-anak kita belajar bersama materi ini. Kita langsung masuk pada materinya. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, hari ini kita akan belajar suku di Indonesia, yaitu suku Minang. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama. Nah, mari kita baca bersama-sama. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah maling kundang. Nah, ini legenda yang terkenal di suku Minang adalah maling kundang. Jadi, suku Minang ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, suku Minang ini suku yang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Jadi, ini adalah peta Sumatera Barat. Bisa kalian lihat ya anak-anak. Jadi, anak-anak bisa lihat ini bagian dari Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Barat. Nah, disinilah suku Minang tinggal. Nah, ini contoh pakaian adat suku Minang. Nih. Di suku Minang sendiri ada cerita atau legenda atau cerita tentang malin kundang. Nah, anak-anak pernah dengar cerita tentang ini? Ya, disinilah ada batu malin kundang. Nih, batu berbentuk seperti orang yang ini yang ada di gambar. Nah, malin kundang ini adalah anak yang durhaka, yang dikutuk menjadi batu. Anak-anak, nah ini
seperti orang yang lagi sujud. Ya. Ini adalah batu malin kundang. Bisa kalian lihat. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, ini adalah rumah gadang yang merupakan rumah adat orang Minang. Jadi atapnya itu lancip. Ini bisa kalian lihat di gambar ya anak-anak. Atapnya lancip, melengkung, lalu lancip. Itu punya makna sendiri anak-anak. Jadi kalian harus tahu. Nah, lalu atapnya itu terbuat dari ijuk. Ya. Karena atapnya berbentuk runcing seperti gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nih bisa kalian lihat di gambar ya anak-anak. Ini saluang. Nih. Terus yang ini talempong. Ini adalah alat musik tradisional Minang. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, ini gambar tari pasambahan dan tari piring ini. Bisa kalian lihat di gambar. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal. Bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, ini adalah gambar rendang. Anak-anak, rendang. Rendang ini sudah diakui salah satu makanan terenak di dunia. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng
balado. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Ya, anak-anak. Nah, itu penjelasan dari Pak Guru. Selanjutnya latihan soal. Nah, nanti latihan soal ini anak-anak kerjakan ya. Selanjutnya nanti kalian kerjakan halaman 21 aktivitas 1 pada buku LKS tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 kelas 4. Dalam mengerjakan tugas, nanti kalian tulis di buku tulis, lalu hasil pengerjaannya dikumpulkan ke Pak Guru. Jadi nanti kalian buka buku LKS-nya halaman 21, aktivitas 1, pembelajaran 5 tema 1 subtema 1. Setelah itu nanti kalian kerjakan di buku tulis, lalu hasilnya diserahkan atau dikumpulkan ke Pak Guru. Ya, anak-anak, sudah paham? Ya, kalau sudah kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jumpo? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang gerak dasar tari Bungong Jumpo. Gerak dasar tari Bungong Jumpo itu ada 2. Ketika kita berdiri dan ketika kita duduk. Nah, kita ingat-ingat lagi ya anak-anak gerak-gerakannya. Nah, ini gerakan yang pertama. Bisa kalian lihat di gambar ya anak-anak. Ini adalah gerakan pertama dari tari Bungong Jumpo. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali. Ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Hitungan 4 kali 8. Selanjutnya gerakan yang kedua. Ini bisa kalian lihat gambarnya ya anak-anak. Ini adalah gerakan kedua dari tari Bungong Jumpo. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Lanjutnya gerakan yang ketiga. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan.
lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Nah, ini gerakan yang keempat dan kelima. Gerakan yang keempat, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Bisa kalian lihat gambarnya ini anak-anak. Terus gerakan yang kelima. Kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Nih bisa kalian lihat di gambar. Nah, ini adalah gerakan dasar ketika kita berdiri. Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Nah, sebelum kalian melihat video ini, coba lihat video sebelumnya tentang penjelasan gerakan pada saat posisi berdiri. Ayo kita lihat gerakan pada saat posisi duduknya. Gerakan yang pertama adalah tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Nah, bisa kalian lihat anak-anak gambarnya ini. Ini adalah gerakan pertama dari posisi duduk. Nah, tangannya satu di sebelah kanan. Ya, di bahu. Yang tangan kiri itu di paha. Nanti dibalik lagi anak-anak. Nah, kepala kita juga menoleh sesuai dengan arah tangan yang ada di bahu. Hitungannya adalah 4 kali 8. Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Hitungan 2 kali 8. Gerakan berikutnya. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah. Tepuk ke atas. Tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Hitungan 4 kali 8. Gerakan selanjutnya. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri, bergantian. Hitungan 2 kali 8.
Nah, itu tadi penjelasan tentang bungong jumpo dalam gerakan posisi duduk. Nah, sekarang latihan soal yang kedua atau yang berikutnya. Selanjutnya nanti kalian kerjakan halaman 23 aktivitas 3 pada buku LKS tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 kelas 4. Dalam mengerjakan tugas, nanti kalian tulis di buku tulis, lalu hasil pengerjaannya dikumpulkan ke Pak Guru. Nah, jadi nanti kalian kerjakan soalnya, lalu dikumpulkan ke Pak Guru. Begitu ya anak-anak? Jelas? Nah, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mengingatkan lagi untuk materi pembelajaran hari ini. Tadi Pak Guru membahas yang pertama adalah suku di Indonesia, yaitu suku Minang. Lalu yang kedua adalah tari bungong jumpo. Gerak dasar tari bungong jumpo ini ada dua, ketika kita berdiri dan ketika kita duduk. Nah, itu materi yang sudah tadi Pak Guru sampaikan. Tentunya anak-anak sangat senang dalam pembelajaran ini ya anak-anak, karena pembelajaran ini sangat menyenangkan. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, kerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.